Baik, ini adalah mukaddimah, baru kita akan masuk bagaimana rumah tangga indah. Gini loh kaidahnya. Rumah Anda ini adalah tempat tumbuhnya anak-anak. Jika di rumah Anda ini rumah nyaman, penuh dengan cinta dan kasih sayang, akan tumbuh anak-anak yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat hatinya. Sehingga wajib memulai dari diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita sering cekcok ribut, tapi hari ini harus selesai. Pastikan di rumah Anda tidak ada caci maki, tidak ada amarah, olo-oloan, gak ada ngambeknya seorang istri, tidak ada banting pintu dari seorang suami atau banting piring, tidak ada. Selamat tinggal dengan kebodohan. Ini yang kita lupakan bahwasanya. Kita mulai dari sini. Pesantren didirikan, sekolah didirikan, tapi kalau di rumah dirusak oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Anak tidak bisa benahi, anak tidak baik. Kalau rumah tangga biasa dengan percekcokan, perselisihan, ini menjadikan anak itu referensinya ya itu. Kalau punya masalah ya ribut, bukan menyelesaikan. Kan referensinya ibu bapaknya. Sehingga pas suatu ketika ada pengajian dari sini malam Selasa, kita pulang naik mobil, tiba-tiba di daerah Kedaung sana ada anak-anak kecil rame naik motor, anak-anak SMP naik motor, tiba-tiba berhenti di depan mobil kita. Nggak ganggu kita, enggak, cuman mereka berhenti rame. Kenapa? Bawa parang anak-anak, katanya sudah diselesaikan sama polisi. Kenapa itu semuanya? Ribut sama kawannya. Jangan jauh-jauh, jangan salahkan lingkungan juga, akan tapi tengok di rumahnya ada apa. Kalau rumahnya lembut penuh kasih, nggak akan dia menjadi orang yang sensitif semacam itu, yang mudah terganggu oleh keadaan. Kalau diganggu oleh temannya, dia berpikir, apakah aku harus marah? Apakah harus bawa parang? Apakah harus memukul? Jadi rumah itu penting, wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan. Kami ingin bahwasanya Anda setelah ini Anda membawa kebahagiaan ke rumah Anda. Harus rumah indah, rumah cinta. Harus bagaimana tumbuh anak itu coba. Anda punya anak, termasuk yang tidak punya anak pun harus dengar juga, bukan berarti yang tidak punya anak lo seenak sendiri. Ini adalah kunci untuk menghadirkan kebahagiaan. Ilmu-ilmu yang kemarin kita terapkan di rumah kita dulu dong. Tidak ada sombong, suami nggak sombong sama istri. Ada kesombongan karena ada seorang ustadz, kalau sama istrinya seenak sendiri. Ada suami itu ditakuti sama istri, berarti dia ustadz monster. Kok ada suami ditakuti? Nggak ada hidup tuh saling takut. Istri ditakuti oleh seorang istri, bangga lagi seorang istri ditakuti. Yang perlu adalah disanjung, disayangi, dihormati, dimanja, bukan ditakuti. Ada seorang istri itu kalau ngomong sama suaminya tuh takut, gak berani. Masya Allah, sudah begitu anaknya banyak. Itu gimana kemesraan dihadirkan oleh orang-orang bodoh seperti ini? Karena suaminya adalah bukan suami yang menumbuhkan cinta. Dia mungkin karena pangkatnya, mungkin karena ilmunya, karena kekuatannya. Di rumah diterapkan. Itu kan untuk perang di medan laga itu. Bukan untuk di rumah main tinju sama istrinya, bukan. Di rumah harus indah, ya hamba Allah. Rumahmu harus rumah lembut, rumah keindahan, untuk tumbuhnya anak-anak dengan baik. Ini serius pelajaran ini. Ini yang terlupakan. Di pondok kayak apa? Lihat permasalahan-permasalahan anak di pondok selama ini, ternyata di rumah punya masalah dulu dengan orang tuanya. Sehingga mentalnya sudah rusak, dirusak oleh orang tuanya. Pengalaman ibuku berantem terus, ayahku begini dan sebagainya. Maka sekarang ayo kita jadikan rumah kita rumah indah. Percaya, harus kita buat rumah indah. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal perendahan di rumah kita. Perlu membayangkan ini, rumah Anda harus rumah baik. Kita mulai dari suami yang mengerti keadaan istri, istri suami, harus rumah tangga indah, bahagia. Anda bisa membayangkan gini loh, anak Anda, anak yang tiba-tiba buka pintu kamarnya, dia dari kamar ngelihat ayah ibunya di meja makan itu lagi cubit-cubitan, lagi suap-suapan. Lalu dia menutup kembali pintu. Dia terekam di otak dan hatinya, oh begitu ya hidup tuh, begitu ya hidup itu. Diam-diam dia ngeresep dan mengakar, menguat di dalam hatinya, oh ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, oh indahnya hidup begitu. Ini banyak cabang-cabang kebaikan yang ada di hati. Setelah itu apa? Muncul penghormatan terhadap ayah. Dia nggak akan berani melanggar ayah. Kalau aku melanggar ayah, ibu pasti marah. Karena ibu kompak banget dengan ayah. Mau melanggar ibu, nah ini adalah akan muncul kebaikan yang banyak di sini. Berbeda dengan tetangga sebelah, dibuka pintu lihat ayahnya berantem, lanjutin sampai pagi. Marah, cuma nggak puas dengan ayah ibunya, nggak hormat kepada dua-duanya. Makanya Anda pilih yang mana. Anda ini cerdas loh ya, jangan milih berantem.
penghargaan pasangan itu akan dirasa oleh sebagai seorang anak adalah satu penyejuk di hatinya. Penghargaan suami istri, ayah ibu bagi seorang anak adalah penyejuk. Gambarannya juga begini, kita buat satu contoh. Ada anak pulang sekolah, ini gambaran saja. Ada anak pulang sekolah mau salaman dengan ayahnya di rumah. Di saat mau bersalaman dengan sang ayah menolak. Jangan sayang, ntar dulu dong, sambil dicium keningnya. Kenapa ayah? Kata baginda Nabi, ibundamu dulu dong sayang, umikmu dulu. Sang anak berlari ke ibunya, pede percaya diri, langsung menyambut tangan ibunya. Rupanya tangan ibunya ditarik juga. Ntar dulu sayang, sambil dicium. Kenapa umi? Imam kita di rumah kita ini adalah ayahmu. Sana ke ayahmu. Diantarin sama ibunya untuk salaman dengan ayahnya. Lihat, keadaan ini membingungkan bagi seorang anak, tapi bingung penuh kekaguman. Ternyata ibuku sangat menghargai ayah, ayahku menghargai ibu. Suasana ini harus kita hadirkan. Selamat tinggal deh dengan kesombongan di rumah tangga. Ini harus kita hadirkan. Hidup anak akan menjadi baik, mentalnya menjadi benar, karena yang dibaca dalam kehidupan orang tuanya ini referensi. Mereka akan menjalani hidup juga berumah tangga, karena yang dilihat orang tuanya suka berantem cekcok. Kalau dia punya masalah sedikit saja dengan suaminya, sudah punya contoh referensinya apa? Ibunya dulu begitu, ya marah, makanya muncul keluarga baru yang suka marah-marah. Sampai kapan harus seperti ini? Mata rantai kesengsaraan. Ayo seriuslah Anda, selamat tinggal dengan kesombongan Anda. Harus membangun rumah yang indah. Marah-marah kepada anak tidak jelas, nggak ada perlunya. Ayo kita mengakhiri sifat-sifat kotor, sifat-sifat jelek itu. Kita rubah dengan hidup mewujudkan cinta, kasih sayang antara suami istri. Jangan biasa mencaci, biasa mengolok. Mulai kapan mencaci itu menjadikan tumbuh cinta? Mulai kapan merendahkan menumbuhkan cinta? Nggak ada. Itu ada memangkas cinta. Maka orang cerdas dalam bercinta, cinta kan rasional, sebabnya pun juga masuk akal. Kalau ada cinta nggak masuk akal, cinta buta dia. Cinta buta. Pasangan suami istri yang semula mungkin tidak punya, hilang cinta, tumbuhkan cinta. Ada kesombongan, mohon maaf, kesombongan gaya iblis itu ada. Suami sombong, istri sombong. Istri mungkin punya, mohon maaf, punya gaji lebih dari suami. Itu akan membuat perubahan. Kadang-kadang mentalnya menjadi berubah. Sampai suatu ketika kita hanya berbicara, berandai-andai saja. Ada beberapa ibu-ibu yang datang kepada kami hanya bercerita. Dan kami lihat itu ibu-ibu yang insyaf hatinya. Kami hanya ngomong begini, ada sebagian istri mungkin hanya karena sedikit sukses dalam urusan beragamanya, senang ngaji barangkali, ekonominya dan sebagainya. Dia itu kalau berkomunikasi telepon sama orang-orang itu bisa lembut, masya Allah enak. Tapi giliran ngomong sama suaminya sedikit ngangkat suara. Rupanya ada seorang ibu mengatakan, Buya itu benar saya banget itu. Langsung kami jawab, kamu akan benar karena kamu insyaf, kamu sadar. Kadang begitu, sama orang lain bisa ngomong, sama seorang laki-laki bisa mungkin seorang direktur perusahaan yang paling dikagumi, dia hebat, masya Allah santun, lembut, supel, tapi di rumah ternyata nggak bisa ngomong lembut dengan istrinya. Bukankah itu orang yang paling bodoh? Punya ilmu lembut diterapkan ke orang di dalam rumah tangga tidak? Nggak perlu kita mencaci, nggak perlu kita marah, nggak tungolok. Ini ilmu rumah tangga ini. Dari sinilah kita memulai untuk menciptakan, untuk menghadirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang nanti kenal cinta, mentalnya sehat. Rumah tangga adalah penting. Nabi menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Nah ini. Dan aku paling baik terhadap keluargaku. Artinya begini, jika ada suami yang baik kepada istrinya, maka sebaik-baik suami. Jika ada istri baik kepada suaminya, adalah sebaik-baik istri. Jika ada seorang ayah baik kepada anaknya, sebaik-baik ayah. Jika anak baik kepada ayahnya, sebaik-baik anak, dan seterusnya. Dan rumah indah. Sekarang ada seorang anak dari Surabaya pulang ke Cirebon, itu bukan karena rindu pada ayahnya, hanya untuk mengambil uang sekolah, uang kuliah. Sama ayahnya biasa saja, karena memang tidak ada kerinduan. Sudah, karena ada marah yang gak jelas, ribut terus bapak ibunya. Sampai kapan rumah seperti ini? Ayo kita koreksi. Tidak cukup ibadah-ibadah, dengan Allah harus baik, tapi dengan sesama manusia harus kita benahi. Dan manusia
yang bersama kita, di rumah kita, keluarga kita. Membangun rumah tangga yang indah itu penting sekali. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita, caci maki, olah-olahan. Dan setelah ini pastikan Anda jangan biasa memandang kekurangan, melihat kekurangan pasangan Anda. Kalau cari kekurangan pasti ada. Kekurangan pasangan kita pasti ada, seperti kekurangan kita juga banyak kok. Karena kita bukan malaikat. Maka bodoh kalau kita hanya fokus pada kekurangannya, sementara masih banyak kelebihan kebaikannya. Bahkan kecerdasan yang sangat khusus adalah kecerdasan mencari kebaikan. Jadi bisa saja menemukan sisi kebaikan yang harus dilihat. Itu cerdas namanya. Tapi sebaliknya menjadi sebuah kebodohan yang pandai melihat kekurangan. Dimanapun dia akan tersiksa. Setiap ketemu orang yang kelihatan kekurangannya, sehingga karena yang terlihat kekurangannya, dia susah berbuat baik dan dia tersiksa. Termasuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah di saat dia sering melihat kekurangan orang lain, sehingga dia sumpah dengan itu semuanya. Tapi orang yang salamatus sudur, qalbun salim, hatinya selamat di dunia, sudah seperti merasakan di surga sebelum masuk surga, adalah punya qalbun salim, hati selamat, yang susah melihat kejelekan orang dan susah ngedendam sama orang. Jadi sama orang husnudzon, baik semuanya, masya Allah, indah. Apalagi itu pasangan kita, istri kita, istri yang ada di rumah, suami yang ada di rumah.